Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar kalian? Semoga saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ngomong-ngomong sekarang sudah di bulan Zulhijjah ya guys. Nah, mungkin saya bertanya kepada kalian, pada tahun ini kalian korban apakah? Apakah masih sama seperti tahun sebelumnya? Hanya berkorban perasaan. Waduh, sad banget. Ya, ngomong-ngomong soal kurban itu biasanya pada hari raya haji ini atau di bulan Zulhijjah itu biasanya tiap-tiap daerah menyembelih hewan kurban seperti sapi, domba, dan lain-lainnya. Tapi jangan sampai korbanin anak orang yang berbadan gemuk lalu digorok lah dia lehernya. Ih, serem amat. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu. Ayo tekan dulu, tekan dulu. Nah, jika kalian sudah menekan tombol subscribe-nya, jangan lupa juga ya, tekan tombol loncengnya, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan kita akan lanjut ke pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Cara soal bulan Zulhijjah. Nah, yang mana ini ada juga kaitan dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Mungkin kalian pada tahu apa sih kisah dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini. Dan mungkin sudah sebagian dari kalian udah pada tahu ceritanya. Namun pada kali ini saya bertujuan untuk mengulas lagi cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bermula dia pada saat ingin menyembelih Nabi Ismail. Yang pertama itu kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan seorang buah hati. Yang mana Nabi Ibrahim ini sudah menua, sudah tua. Jadi istrinya Siti Hajar itu kan, dia masih belum mendapatkan seorang anak dari pernikahannya antara Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar. Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh." Nah, itu adalah terjemahan dari Quran surah As-Saffat ayat 100. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia dikaruniakan anak. Setelah Nabi Ibrahim itu berdoa, namun dalam keajaiban Allah yang mana pada saat itu usia sudah menginjak hampir 100 tahun, yang mana Siti Hajar mengandung seorang anak dan akhirnya melahirkan seorang bayi yang diberi nama Ismail. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di dalam Quran surah As-Saffat ayat 101. Yang artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Tentu dengan kelahiran Nabi Ismail ini, Nabi Ibrahim pun bahagia, merasa bahagia dan merasa terharu terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Ibrahim ini bersyukur karena telah diberikannya seorang anak yang sudah dinanti-nantinya berpuluh-puluh tahun atau mungkin hampir beratusan tahun. Selanjutnya Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dipindahkan ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangunkan Ka'bah. Di kota Mekah itu dahulunya seperti negeri padang pasir yang tandus dengan matahari terik menyengat.
Tak ada pepohonan dan sumber air pada saat itu, hanya bebatuan dan pasir sejauh mata memandang. Karena keadaan mereka yang saat itu tidak ada air dan tidak ada sumber kehidupan di sana, Siti Hajar pun merasa risau. Dan beliau mengatakan bagaimana mungkin ia akan hidup berdua di tempat seperti itu bersama Ismail yang masih bayi. Disitulah Siti Hajar pun menangis dan ia tidak sanggup jika harus ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sana. Namun Nabi Ibrahim tak bisa berbuat apa-apa sebab hal itulah sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hati Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir tersebut, yang mana ia langsung melanjutkan perjalanannya. Setelah sekian jauhnya Nabi Ibrahim itu berjalan, tak kala Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keselamatan dan perlindungan kepada anak dan istrinya tersebut. Pada satu ketika Siti Hajar ini tidak bisa menyusui, atau bisa dibilang aslinya tidak bisa menyusui Nabi Ismail pada saat itu. Karena air susu ibunya tidak bisa didapatkan oleh Nabi Ismail, pada saat itu juga Nabi Ismail menangis dan terseduh-seduh pada saat tersebut. Setelah mendengar Nabi Ismail menangis, Siti Hajar pun bingung dan linglung, dan pada saat itu juga Siti Hajar melakukan seperti berlari bolak-balik dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dan sebaliknya seperti itu. Karena pada saat itu dari kejauhan dia melihat, background. Karena pada saat itu dia melihat dari kejauhan ada seperti sebuah sumber mata air. Ketika didekatkan, ternyata tidak sebuah air. Jadi ini seperti fenomena fata morgana, yang mana kita lihat dari jauhan seperti air namun tidak seperti air. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar selama 7 kali bolak-balik antara Safa dan Marwah. Namun pada kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu Nabi Ismail yang menangis menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncullah air yang berhamburan dari sela-sela kaki Nabi Ismail. Setelah melihat air yang bermunculan di sela-sela kaki Nabi Ismail, namun terlihat kebahagiaan dari Siti Hajar yang melihat banyaknya air yang bermunculan. Dan pada saat itulah Siti Hajar berseru atau mengucapkan sebuah kalimat Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Dengan tergesa-gesa, Hajar segera menampung air tersebut. Ia sangat bersyukur di saat-saat gentingnya ternyata Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya dan menurunkan pertolongan kepada mereka berdua. Setelah sekian lamanya, Nabi Ismail pun tumbuh besar dan menjadi seorang anak yang cerdas, soleh, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sesuai doa yang dipanjatkan ayahnya dahulu. Ketika Ismail beranjak dewasa, datanglah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Perintahnya itu seperti menguji keimanan dan ketakwaan dari Nabi Ibrahim serta kesabaran dari anaknya Nabi Ismail. Namun perintahnya tersebut melalui sebuah mimpi, yang mana di mimpi tersebut menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Namun di dalam hati yang lubuk paling dalam, Nabi Ibrahim terlihat menjadi sedih karena beberapa tahun udah lama penantian anaknya, namun pada akhirnya disembelih dan harus ditinggalkan. Setelah mimpinya itu datang kepada dia, Nabi Ibrahim pun
menyampaikan hal ini kepada anaknya. Pada saat itu Nabi Ibrahim pun langsung menyampaikan mimpi tersebut dan meminta pendapat dari anaknya. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendapatkan mimpi berupa perintah bahwasannya engkau akan disembelih." Namun Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, jika mimpi itu datangnya dari Allah dan sebuah perintah dari Allah, maka aku ikhlas dan bersabar terhadap itu." Nabi Ismail pun menyebutkan, tolong lakukan perintah dari mimpi tersebut. Ini juga dijelaskan di Quran surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, nah Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail untuk disembelih. Namun pada saat di perjalanan ini menyembelih Nabi Ismail, iblis atau setan pun menghasut mereka supaya tidak melakukan hal tersebut. Nah, pada saat itulah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim melempar sebuah batu untuk melawan bisikan dari setan tersebut. Singkat cerita, Nabi Ismail pun bersedia untuk disembelih dan siap untuk digorok lehernya. Namun sebelum melakukan penyembelihan, Nabi Ibrahim menutup matanya karena dia tidak tega melihat nantinya darah mengalir melalui tubuhnya Nabi Ismail nanti keluar. Namun ketika hendak menyembelih Nabi Ismail, namun datanglah keajaiban Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat Jibril ditugaskan untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang berisi. Di dalam Quran surah As-Saffat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 105. Nah, dari kisah teladannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat kita simpulkan bahwasannya menjadi seorang yang ikhlas, sabar, beriman dan bertakwa itu paling penting di dalam kehidupan kita. Jika kita bersabar dan ikhlas atas segalanya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Tak penting berapa banyaknya kita dapatkan, namun yang penting kita utamakan kesabaran dan ikhlas menerima apa adanya. Tapi jangan sampai kalian setelah diputusin pacar sendiri, kalian membilang hidup ini tidak adil dan ini menggantung diri atau mengakhiri diri dengan cara terpaksa untuk membunuh diri sendiri. Dan kalian bilang, "Ya Allah, aku gak bisa hidup tanpa dia." Aduh, amit-amit lah orang tua Anda gimana. Tapi kita di dalam hidup ini haruslah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada pacar atau dengan yang lainnya. Nah, oke guys, itulah sebuah kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya di dalam kehidupan kita ya. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya dan jangan lupa tinggalkan komentar di video kali ini. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya video ini ke media sosial kalian. Karena berbagi info dan pengetahuan itu
itu adalah sebuah kebaikan dan sebuah ilmu jariah pada diri kalian. Baiklah, saya pamit undur diri di hadapan kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan patuhi selalu protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Dan jangan lupa selalu bahagia di dalam kehidupan kalian. Dan see you next time.